Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Andas Andi Hudia MPD dan Ibu Israwati Hamzah SPD MPD dan Bapak Andi Muaz SPD MPD IPP. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Fitratunisa Habibatullah dengan NIM 220208 502004 kelas 04 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Yang akan saya bahas yaitu ada 3 macam. Yang pertama brainware. Brainware yang meliputi yaitu peserta didik, pendidik, dan stakeholder. Dan yang kedua yaitu software. Software diantaranya yaitu kurikulum, program, dan manajemen. Dan yang ketiga yaitu hardware. Hardware di dalamnya terkait laboratorium, bengkel, dan sarana dan prasarana. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan terkait erat dengan pembelajaran sebagai kegiatan tersistem melibatkan banyak komponen seperti siswa, guru, komponen program, stakeholder, manajemen, sarana prasarana antara lain laboratorium, bengkel, kelas, dan lainnya. Sistem ini merupakan gabungan dari komponen-komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, komponen-komponen yang terlibat dalam sistem pendidikan kejuruan harus memiliki kontribusi pada penyampaian tenaga siap kerja. Komponen dan setiap sistem yang dimaksud adalah dimensi pendidikan kejuruan. Yang pertama yaitu brainware, dan yang kedua yaitu software, dan yang ketiga itu hardware. Yang pertama yaitu peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Siswa adalah pelajar yang harus ditumbuh kembangkan potensinya. Sejalan dengan tujuan pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatikan, yaitu karakteristik siswa seperti minat bakat, IQ, kematangan emosi, kematangan mental, lingkungan keluarga, lingkungan sosial budaya, kelemahan, dan preferensi dan pengolahan dan penggunaan informasi. Fungsi atau peran pendidikan kejuruan terhadap siswa, yaitu pendidikan kejuruan berfungsi menyiapkan siswa menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yang mampu meningkatkan kualitas hidup, mampu mengembangkan dirinya, dan memiliki keahlian dan keberanian membuka peluang meningkatkan penghasilan. Yang kedua yaitu guru. Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu dalam bahasa Indonesia. Guru umumnya merujuk pendidikan profesional dengan tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Seorang guru dalam pendidikan kejuruan adalah individu yang memiliki latar belakang teknis dan pengalaman kerja yang memadai di bidang teknis tertentu. Hal ini mutlak diperlakukan agar pengajar kejuruan bisa menjadi model atau teladan bagi para peserta didik. Yang ketiga yaitu stakeholder. Stakeholder adalah individu, kelompok, maupun komunitas yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Stakeholder memiliki peran penting bagi keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan kejuruan, seperti peran sebagai penasehat ataupun pertimbangan oleh komite sekolah dan perkumpulan orang tua siswa.
peran sebagai pengawas ataupun pengontrol yang dilakukan oleh pemerintah ataupun komite sekolah. Yang kedua yaitu software. Software meliputi kurikulum, program, dan manajemen. Yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum atau pengajaran adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan, pengerjaan, dan titik berat pada suatu usaha, meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Pentingnya peran kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan, yaitu kurikulum merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk mencapai pendidikan, kurikulum adalah suatu rencana yang dijadikan sebagai pedoman atau pegangan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu program. Program yang merupakan proses yang dapat mengembangkan keterampilan pengetahuan secara pengalaman untuk mendukung pencapaian kompetensi kerja lulusan. Tujuan dari program pendidikan akademik ini adalah menyampaikan peserta didik atau mahasiswa menjadi warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, memiliki integrasi kepribadian yang tinggi, terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian berkaitan dengan bidang keahliannya. Yang ketiga yaitu manajemen. Manajemen pendidikan adalah sebuah proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, dan pengontrolan dalam dunia pendidikan sehingga tujuan yang ditetapkan akan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu hardware, yang meliputi laboratorium, bengkel, sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu laboratorium. Laboratorium merupakan salah satu prasarana pembelajaran yang dapat digunakan sebagai tempat untuk melatih peserta dalam memahami konsep-konsep yang mengingatkan keterampilan dalam melakukan percobaan. Peran laboratorium yaitu yang pertama yaitu tempat timbulnya berbagai masalah sekaligus tempat untuk memecahkan masalah tersebut. Dan yang kedua yaitu laboratorium sebagai tempat untuk melatih keterampilan serta kebiasaan menentukan suatu masalah dalam sikap teliti. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu laboratorium sebagai tempat untuk dapat mendorong semangat siswa atau peserta didik. Dan yang kedua yaitu bengkel. Bengkel berperan dalam laboratorium karena bengkel dan laboratorium merupakan saran lembaga pendidikan vokasi dan kejuruan untuk membina dan meningkatkan ilmu pengetahuan keterampilan sehingga dapat mencapai tingkat profesional. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan berperan langsung dalam proses pembelajaran di kelas sehingga berfungsi untuk memperlancar dan mempermudah proses transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Sarana pendidikan yang lengkap dapat memudahkan guru dalam menyampaikan isi pembelajaran kepada siswanya.